Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang banyak, yang barokah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberi inspirasi atau mungkin bahasanya renungan ya, terlalu tinggi renungan ya. Jadi pengalaman pribadi, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya sering mendapat pertanyaan dari teman-teman. Kebetulan dulu saya juga bekerja di perusahaan selama hampir 11 tahun ya, di suatu hotel. Jadi ketika saya memutuskan resign, jadi banyak pertanyaan dari teman-teman, "Friend, nanti kamu makannya gimana?" Ya kan. Jadi selama ini memang stigma yang melekat di masyarakat, kita ini orang beragama tapi terlalu lama hidup dalam stigma yang sebenarnya negatif. Jadi kalau bekerja itu ya harus ikut perusahaan, ikut instansi yang mendapat gaji tetap, yang tiap bulannya ada gajinya. Jadi kalau orang berwirausaha itu kesannya itu sesuatu yang tidak pasti. Padahal mari kita kupas ya kan, bahwa rezeki itu semuanya dari Allah, dari Tuhan ya kan. Pada dasarnya yang pasti itu pun juga sebenarnya tidak pasti. Jadi begini, ketika saya resign dari hotel itu, saya memutuskan melanjutkan usaha orang tua. Jadi saya sebagai tukang servis pompa air dan water heater. Saya sekarang spesialis lebih ke arah sana. Sebenarnya juga melayani juga sumur bor, tapi saya fokus ke perbaikan pompa air dan water heater. Jadi sering kita itu, kenapa saya mengajukan resign? Salah satunya adalah saya udah bosan ya kan di tempat bekerja satu tempat bertahun-tahun. Karena kalau soal gaji atau tunjangan itu sudah sangat memadai, mencukupi. Tapi saya memang memutuskan resign, salah satunya ingin membantu orang tua. Jadi pertanyaan tadi akan saya jawab. Sebenarnya keraguan itu tidak beralasan. Jadi kita lihat jenengan kalau ke pasar atau mungkin di pinggir jalan itu orang berjualan itu mereka kan berwirausaha. Jadi tidak ikut orang atau tidak ikut instansi, tidak punya gaji tetap tiap bulan. Jadi ceritanya saya ambil contoh begini. Setelah saya 10 tahun di perusahaan itu, jadi saya merasakan kejenuhan, terus rasa syukur itu tidak ada. Gini contohnya, kita bekerja dengan gaji yang cukup besar, otomatis kebutuhan, mungkin nanti diralat di sempat sebenarnya keinginan akhirnya menjadi bertambah. Jadi yang akhirnya gajinya mungkin 10 juta, kebutuhannya juga besar ya kan, mungkin 50% kebutuhannya. Jadi akhirnya perasaan itu kurang itu ada, dan mungkin akhirnya kita malah dengan gaya hidup yang mengikuti kondisi mungkin di perhotelan atau dari lingkungan pergaulan, kita ngambil kredit macam-macam lah barang, yang akhirnya membuat kita banyak tanggungan. Salah satunya kenapa kita berani mengajukan kredit, karena pihak kredit pun juga akan mempermudah orang yang mempunyai penghasilan tetap. Jadi itu suatu siklus lingkaran setan menurut saya. Jadi, tapi kenapa kita tidak melihat pengusaha itu? Kita melihat dari instansinya. Sebenarnya sama saja. Kita berusaha sendiri itu, memang kita tidak pernah tahu ya kan. Jadi rezekinya datang kapan. Jadi saya flashback lagi, ketika saya bekerja di perusahaan yang jadi orang gajian, itu saya tanggal gajian itu kita katakanlah tanggal 25. Dan karena kita bekerja di hotel ada namanya uang servis, yaitu yang jatuh tiap tanggal 15. Jadi kita dapat duit 2 bulan itu 2 kali. Kita bisa cek di ATM. Tapi apa yang terjadi? Saya amati semua teman ini, 80% itu ketika menerima gaji, menerima duit baik servis atau gaji, bukannya bersyukur. Ini fakta, coba aja nanti dicek di lingkungan sekitar. Wah, waktu yang bayar motor ini, cicilan HP, belum ini, waduh,
Ini salah satu contoh aja. Banyak keluhan-keluhan yang lain yang menyebutkan tanggungan-tanggungan macam-macam lah. Intinya saya tangkap di situ bahwa kita jadinya kurang bersyukur. Nah, perundangan itu saya langkah lagi. Jadi saya coba keluar, saya punya langganan warung ya kan. Warung itu depan hotel, jadi saya biasa makan di situ. Ibu itu, beliau itu punya putra ya kan, sering kali bertanya kepada saya, Mas Yusuf, ada lowongan nggak di tempat jenengan? Waduh Bu, maaf Bu, tidak ada lowongan. Di situ saya merasa kita ini sudah mendapat tempat yang enak, dapat tempat yang tapi rasanya kurang bersyukur. Bahkan kata-kata yang cukup membuat renyuh itu, walaupun lowongan itu tukang sapu, anak saya mau, Mas Yusuf, nanti tolong dicarikan. Saya jawab insya Allah Bu, nanti kalau ada info saya sampaikan. Jadi di luar itu sampai sebegitunya orang pingin bekerja di tempat kita, tetapi kadang kita nggak mensyukur. Itu salah satunya. Yang kedua yaitu tadi masalah ketika mendapat gaji, mendapat uang, kok kita malah tidak syukur. Dan doanya saya rasa tidak ada. Karena apa? Kita terbiasa dengan rutinitas tiap tanggal 25, tiap tanggal 15 dapat uang. Jadi bagi saya pribadi ini tidak meningkatkan kualitas ibadah, kualitas iman saya. Jadi hidup ini kosong gitu. Jadi saya beribadah ya seperti itu aja, berdoa ya seperti itu saja. Jadi kurang ada greget. Kenapa? Ya, karena merasa kita udah terbiasa. Tanggal 25 udah pasti kita punya uang, udah pasti. Tapi yang jadi masalah, pengeluaran itu akhirnya lebih besar, akhirnya kita jarang bersyukur. Itulah salah satunya bahwa dengan bekerja di orang lain itu atau di perusahaan atau tempat yang tetap itu menjadikan saya kurang kuat atau kurang banyak berdoa. Coba sekarang ini saya menjadi wira Islam. Hari ini saya ada di rumah karena tidak ada panggilan pekerjaan. Karena saya memang buka usaha itu di online. Sama lah nanti ingin pedagang juga sama seperti buka lapak, saya juga buka lapaknya tidak secara fisik, mereka buka lapak secara fisik. Tapi intinya sama. Saya tidak tahu rezeki itu datang. Jadi setiap saya Islam, mungkin yang beragama lain tidak masalah, saya sholat, saya berdoa dengan semampu saya, ya Allah berikanlah rezeki. Jadi karena saya nggak pernah tahu rezeki itu datangnya kan, ya Allah berikan rezeki, insya Allah besok atau apa itu ada WA masuk, SMS masuk atau telepon masuk, Pak saya perlu perbaikan, itu begitu mendapat itu, ya Allah, itu rasa syukurnya luar biasa. Jadi kenapa saya berwirausaha itu salah satunya saya ingin meningkatkan keimanan saya di usia ini. Apalagi yang kita cari, usia udah cukup tua lah, ya kan. Jadi mau apalagi kita mencari bekal untuk di akhirat tanpa melupakan juga tanggung jawab kita di dunia, seperti menafkahi keluarga. Jadi alasan orang yang bekerja di instansi pekerjaan wirausaha itu tidak menjanjikan, mohon maaf itu saya tidak setuju. Sebagai contoh begini saja, ada seorang teman, kebetulan saya juga dulu bekerja sempat bekerja di dealer mobil ya. Jadi saya mendapat gaji ya tiap bulan, tambah bonus kalau bisa melakukan penjualan mobil. Karena kita berpikirnya sebagai pegawai, tidak berpikir sebagai pengusaha atau pemilik dealer atau showroom itu. Kita merasa ya tiap bulan kita mendapat gaji pasti itu ya kan? Tapi kita lupa bahwa pengusahanya juga itu mendapat rezeki tidak pasti. Kenapa? Ya dari penjualan yang kita lakukan itu kan kita tidak tahu pasti berapa yang terjual mobilnya. Nah kalau tiap bulannya bisa sangat tinggi penjualannya, otomatis pemasukannya tinggi perusahaan itu. Tapi bila mungkin penjualan seret, kena inflasi atau macam-macam kendala, penjualan sepi, dan otomatis pengusaha itu juga kelimpungan mencari membiayai, menggaji stafnya seperti saya ini juga. Jadi sebenarnya
bekerja di instansi atau perusahaan yang pasti itu sebenarnya juga tidak, karena kita berada dalam posisi pegawai. Coba kita berada dalam posisi pengusaha, pasti berbeda. Jadi intinya rezeki itu pun di mana pun, walaupun jadi orang gajian juga tidak pasti. Mungkin teman ada yang cerita, kalau jadi pegawai negeri ya pastilah. Bisa jawab tidak juga. Bisa di pemerintahan itu kok oleh pemerintahan itu berganti dan Anda sebagai ASN itu diganti. Tidak ada yang tahu pasti. Jadi jangan ragu menjadi pengusaha atau wirausaha. Karena sebenarnya hakikatnya rezeki itu kita tidak bisa mengatur. Karena kita hanya terbiasa saja menjadi orang gajian, ya kan, tanggal sekian pasti. Sebenarnya kalau kita berusaha udah berjalan usaha itu, sebenarnya usahanya juga pasti. Jadi kita bisa perkiraan per bulan itu omset sekian, itu pasti. Jadi pengusaha yang seperti saya ceritakan tadi, showroom itu pasti punya omset sekian tiap bulan yang cukup untuk menjadi karyawan. Tapi sumbernya tetap dari sesuatu yang tidak pasti, yaitu dari penjualan. Jadi kenapa kita ragu, ya kan, untuk memulai usaha wira swasta. Kebetulan saya wira swasta di bidang pompa air dan water heater. Jadi kalau teman-teman berkenan, monggo subscribe, like, komen, supaya saya bisa semangat untuk membuat video berikutnya. Nanti di berikutnya saya akan memberikan tutorial jadi teknisi yang baik, jadi bagaimana itu pompa air, cara kerjanya, perbaikannya, jenis misalnya dan pelukan, cara troubleshootingnya. Mudah-mudahan nanti saya ada semangat untuk membuat video berikutnya. Saya harap teman-teman bisa subscribe, like, komen, bisa tunggu. Karena intinya saya juga manusia tidak sempurna, tapi saya punya keinginan membagikan ilmu. Mudah-mudahan banyak wirausahawan baru, karena saya lihat bisnis pompa air dan water heater ini saat ini termasuk yang sangat dibutuhkan, apalagi di tengah pandemi COVID ini ya. Jadi air itu sangat dibutuhkan untuk cuci tangan dan sebagainya. Jadi intinya saya sebut tadi bahwa jadilah pengusaha, insya Allah masuk surga. Karena apa? Dengan menjadi pengusaha kita tiap hari itu akan menjadi rajin berdoa, rajin beribadah. Ya Allah, panjang paringi saya rezeki. Ya kan? Dan ketika mendapat rezeki itu syukurnya luar biasa, karena kita tidak pernah tahu rezeki. Jadi mudah-mudahan inspirasi renungan ini berguna bagi teman-teman, membuat semangat untuk menjadi wirausaha. Dengan menjadi wirausaha, usahakan nanti akan mempunyai pegawai. Jadi kita dua tercapai, usaha sendiri dan juga membuka lapangan usaha. Selanjutnya kita berbagi rezeki dengan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.